Selamat siang semuanya. Halo, kami dari kelompok 7. Kami akan menjelaskan tentang komponen motherboard, sejarah komputer, piranti masukan, keluaran, pemrosesan, dan penyimpanan. Tetapi sebelum masuk ke penjelasan, perkenalkan, nama saya Sonia Unikila Ulu sebagai ketua. Nama saya Muhammad Amri Angkotasan sebagai anggota. Nama saya Rizky Dwi Susanto sebagai anggota. Nama saya Agus Rengkilewar sebagai anggota. Silakan disimak penjelasan videonya. Sejarah perkembangan komputer secara umum. Secara garis besar, sejarah perkembangan komputer terbagi dalam 5 generasi, yaitu generasi pertama dimulai ketika komputer digunakan dalam akademi dan militer. Seperti komputer Atanasoff Berry dibuat pada tahun 1937 untuk menyelesaikan sistem persamaan linear, dan komputer Colossus untuk memecahkan kode rahasia Jerman Nazi. Kemudian ENIAC yang dibangun pada tahun 1946 menjadi komputer pertama untuk tujuan umum. Ketika komputernya dinyalakan untuk pertama kali, Philadelphia mengalami mati listrik. Komputer generasi ini menggunakan tabung vakum untuk menyimpan data dan ukurannya memakan satu ruangan. Generasi kedua dimulai ketika transistor menggantikan tabung vakum. Unifax diperkenalkan ke publik tahun 1951 untuk menggunakan komersial. Kemudian pada tahun 1953 IBM memulai bisnis komputernya dengan merilis IBM 650 dan IBM 700. Berbagai bahasa pemrograman mulai dikembangkan dan komputer mulai memiliki memori dan sistem operasi. Generasi ketiga dimulai ketika teknologi transistor meningkat menjadi sirkuit terpadu. Komputer mini adalah inovasi yang signifikan dalam generasi ini dan mempengaruhi generasi komputer selanjutnya. NASA menggunakan komputer generasi ini untuk melancarkan program Apollo seperti komputer bimbingan Apollo untuk mempermudah kendali Apollo Command atau Service Module Digital Equipment Corporation menjadi perusahaan komputer nomor 2 di belakang IBM dengan komputer PDP dan faxnya. Komputer ini membawa ke pengembangan sistem operasi yang berpengaruh Unix. Generasi keempat dimulai pada dasawarsa 1970-an ketika penemuan MOSFET dan integrasi berskala besar selanjutnya membawa ke pengembangan mikroprosesor di awal 1970-an. Komputer pribadi yang semakin kecil berkat mikroprosesor mulai berkembang, dimulai dari komputer rumahan dan komputer meja. Teknologi selanjutnya adalah laptop dan ponsel cerdas yang sangat fenomenal, membawa berbagai perusahaan teknologi ke dalam perang paten atas ponsel cerdas. Dan generasi terakhir yaitu generasi kelima digadang-gadang sebagai tahapan perkembangan teknologi paling canggih saat ini dan diciptakan pertama kali pada tahun 1980-an. Peningkatan dari segi visualisasi menjadi tampilan visual pada komputer di generasi kelima mempunyai resolusi sangat tinggi dan begitu tajam. Negara yang mempelopori sejarah perkembangan komputer pada generasi kelima adalah Jepang. Dalam proses pengembangannya terdapat penambahan komponen-komponen penting ke dalam sistem komputer modern saat ini. Hal ini dikarenakan komponen yang digunakan pada komputer generasi kelima adalah menerapkan ragam teknologi modern seperti superkonduktor, ULSI, dan kecerdasan buatan. Atau kalian lebih mengenalnya dengan sebutan artificial intelligence. Komponen-komponen motherboard. 1. Soket prosesor. Soket merupakan tempat di mana prosesor dipasang. 2. Slot memori. Slot ini digunakan untuk memasang memori utama komputer. 3. Node bridge merupakan sebutan bagi komponen utama yang mengatur lalu lintas data antara prosesor dengan sistem memori. 4. Short bridge sebutan untuk komponen pembantu node bridge yang menghubungkan node bridge dengan komponen atau periferal lainnya. 5. Slot PCI Express 16 kali merupakan slot khusus yang biasa digunakan atau dipasangnya kartu VGA generasi terbaru. 6. Slot PCI Express 1 kali merupakan slot untuk memasang kartu periferal atau
kartu lainnya selain kartu VGA. 7. Slot AGP merupakan slot khusus untuk mengerti VGA generasi sebelum adanya slot PCI Express. 8. Slot PCI merupakan slot umum yang biasa digunakan untuk memasang kartu atau card dengan kecepatan di bawah slot AGP dan slot PCI Express. 9. BIOS atau Basic Input Output System merupakan program kecil yang dimasukkan ke dalam IC ROM atau flash yang digunakan untuk menyimpan konfigurasi dari sebuah motherboard. 10. Baterai CMOS, baterai khusus untuk memberikan daya kepada BIOS. 11. Port SATA merupakan antarmuka untuk media penyimpanan generasi terbaru. 12. Port IDE merupakan antarmuka media penyimpanan sebelum generasi SATA. 13. Port floppy disk digunakan untuk menghubungkan media removable atau media penyimpanan yang bisa dicopot. 14. Port power, yaitu port untuk memberikan daya kepada sistem komputer. 15. Back panel merupakan kumpulan port yang biasanya diletakkan di bagian belakang casing atau wadah PC. 16. Port mouse untuk menghubungkan mouse dengan komputer. 17. Port keyboard untuk memasang keyboard. 18. Port paralel untuk memasang periferal kecepatan rendah dengan lebar data 8 bit. 19. Port serial digunakan untuk memasang periferal kecepatan dengan rendah dengan mode transfer data serial. 20. Port SPDIF digunakan untuk menghubungkan komputer dengan periferal audio seperti home theater. 21. Port fireware untuk menghubungkan peralatan eksternal kecepatan tinggi seperti video capture atau streaming video. 22. Port RJ45 digunakan untuk menghubungkan komputer dengan jaringan LAN. 24. Port USB digunakan untuk antarmuka dengan periferal atau peralatan eksternal generasi terbaru yang menggantikan port paralel dan serial. 24. Port audio untuk menghubungkan komputer dengan sistem audio seperti speaker. Yang pertama, piranti masukan. Piranti masukan adalah perangkat yang digunakan untuk memasukkan data atau informasi ke dalam sistem komputer. Contoh dari piranti masukan adalah keyboard, mouse, touchpad, scanner, kamera, mikrofon, dan joystick. 2. Piranti keluaran. Piranti keluaran adalah perangkat yang digunakan untuk menampilkan atau mengeluarkan data atau informasi dari sistem komputer. Contoh dari piranti keluaran adalah layar monitor, speaker, printer, dan proyektor. 3. Pemrosesan. Pemrosesan adalah proses pengolahan data atau informasi oleh sistem komputer. Pada tahap pemrosesan, data atau informasi diolah dengan menggunakan perangkat lunak, software, dan perangkat keras, hardware, pada sistem komputer. Contoh perangkat lunak adalah sistem operasi, program aplikasi, dan bahasa pemrograman. Sedangkan perangkat keras adalah prosesor atau CPU, memori, dan kartu grafis. 4. Penyimpanan. Penyimpanan adalah tempat penyimpanan data atau informasi dalam sistem komputer. Data atau informasi disimpan dalam bentuk digital pada perangkat keras yang disebut dengan media penyimpanan. Contoh dari media penyimpanan adalah hard disk, solid state drive atau SSD, flash drive, dan CD atau DVD. Sekian penjelasan video dari kami kelompok 7. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Sampai jumpa.